Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pada kesempatan yang lalu kita pernah membahas salah satu dari sifat dan juga nama Tuhan atau nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Maha Alim atau Maha Mengetahui. Kali ini kita akan membahas tentang nama Allah atau sifat Allah, yaitu As-Sami' atau Allah Maha Mendengar. Di dalam terminologi Al-Quran, kita sering mendengar kata As-Sami' itu digunakan untuk menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala Maha Mendengar. Mendengar segala sesuatu, mendengar apa yang ada di dalam dada manusia, mendengar apa yang ada di dalam isi terdalam hati manusia. Karena itu, dengan mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Maha Mendengar, akan menjadikan setiap hamba untuk selalu mawas diri, karena niatnya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali saya jumpai orang bertanya kepada saya, benarkah Allah itu Maha Mendengar? Kenapa setiap saya berdoa, sholat 5 waktu, kemudian ditambah dengan sholat sunat hajat, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, bahkan ditambah dengan puasa Senin dan Kamis untuk disampaikan apa yang menjadi hajat saya selama ini, tapi rasanya sampai saat ini belum dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang salah? Ada teman saya, rasanya dia jarang sholatnya, bahkan sholat sunnah pun tidak pernah, tapi kenapa saya lihat hidupnya diterima di sebuah universitas unggulan, diterima di sebuah pekerjaan bergengsi atau di sebuah perusahaan bergengsi. Kenapa saya yang setiap hari sholat rasa-rasanya Allah tidak mendengar saya? Benarkah seperti ini? Kaitannya dengan hal ini, saya teringat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini saya rasa sudah dihafal oleh seluruh umat muslim, di mana Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hamba bertanya kepadamu tentang diriku, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Saya atau aku menjawab segala macam bentuk permohonan setiap orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya ingin sedikit mengkaji tentang asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul ayat ini di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dikisahkan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya di sebuah peperangan. Tidaklah para sahabat itu melewati bukit, pegunungan, lembah-lembah, kecuali setiap menaiki bukit tersebut mengucapkan kalimat takbir dengan suara yang sangat lantang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati para sahabat tersebut kemudian berkata, wahai sekalian manusia, Tuhan yang Anda pinta, Tuhan yang Anda seru itu adalah bukan Tuhan yang tuli dan tidak mendengar. Allah yang Anda minta itu adalah Allah yang sangat dekat. Karena itu dari sini menunjukkan bahwa betapa Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita. Ayat ini pun menjawab dari beberapa pertanyaan sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah Allah itu maha dekat sehingga kita harus membisikinya? Benarkah Tuhan itu maha jauh atau Allah itu maha menjauh sehingga kita harus memanggilnya? Kemudian ayat itu menjawab, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terkait dengan pertanyaan tadi hemat saya adalah sangat subjektif, karena banyak sekali nikmat yang bisa kita peroleh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak nikmat, mulai dari nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat merasakan. Rasa-rasanya tidak adil kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan semua permohonan boleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali beberapa hal. Satu adalah permohonan untuk melakukan kemaksiatan, kemudian permohonan supaya dipercepatkan. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu yang dimaksud dengan supaya jangan minta dipercepat? Yaitu seseorang yang setiap hari berdoa kemudian berkata, kok saya tidak pernah dikabulkan doa saya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali teka-teki kehidupan yang kita tidak bisa tebak. Allah mengetahui kebutuhan kita, bukan mengetahui keinginan kita. Bisa jadi Allah mengetahui kebutuhan dan keinginan kita, tetapi yang diperlukan, tapi yang diprioritaskan adalah kebutuhan kita. Ada jawaban-jawaban yang langsung diberikan Allah di dunia, tetapi ada jawaban yang ditangguhkan sampai nanti pada hari kiamat. Dengan Allah Maha Sami', mari kita tanamkan di dalam diri kita rasa husnuzan, kemudian rasa
berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang terkecil, dari niat kita dengan niat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.